Kasih Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Pada hari Minggu yang berbahagia ini, pada pagi hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bersekutu bersama, beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil di dalam kitab Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di masa sulit yang masih kita hadapi ini, tidak ada yang bisa kita andalkan. Tetapi firman Tuhan mendorong kepada kita semuanya, hanya satu yang bisa kita andalkan. Ketika semuanya sudah tidak mampu memberi pengharapan kepada kita, ketika semuanya sudah tidak memberikan jalan keluar kepada kita, maka ada satu yang masih menjadi harapan kita, menjadi andalan kita, yaitu Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini menjadi penting bagi kita semuanya, karena di dunia ini ada banyak yang bisa diandalkan oleh manusia. Tetapi apapun yang diandalkan manusia di dunia ini, semuanya itu sia-sia, tidak menjamin sesuatu itu menjadi lebih baik. Ada sebagian orang, dia mengandalkan nama besar orang tuanya, nama besar nenek moyangnya, ya. Oh, dulu kakekku, nenekku adalah seorang yang hebat, yang besar, ya. Oh, dulunya bapakku adalah orang yang hebat. Khususnya di bidang politik kita lihat, ada sebagian pemimpin kita juga, dia bisa melanjutkan nama besar orang tuanya. Nama besar itu diandalkan untuk menjadi sebuah pengaruh, diandalkan supaya mendapatkan sebuah posisi. Tetapi ternyata itu tidak menjamin sepenuhnya, karena segala sesuatu ada waktunya. Dan ternyata nama besar dari orang-orang tua kita itu tidak menjamin hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Ada banyak orang-orang yang mengandalkan nama besar orang-orang tuanya, tetapi hidupnya juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Lalu ada lagi sebagian orang yang mengandalkan jabatan, merasa di dalam posisi yang hebat, merasa jabatannya bagus, merasa di dalam posisi yang berkuasa, itu diandalkan untuk melakukan banyak hal. Tetapi jabatan pun atau kedudukan, ya, atau pangkat itu tidak menjamin manusia menjadi lebih baik. Karena kenyataannya manusia di dalam jabatannya, ketika dia mengandalkan kedudukannya, di sana justru dia semakin berbuat jahat. Itu ada banyak terjadi. Ada banyak orang juga, ya, yang
tidak mengandalkan Tuhan, namun mengandalkan kekayaannya. Itu ada banyak sekali. Merasa bahwa dengan kekayaannya bisa mengatur segala sesuatu, dengan kekayaannya bisa membeli segala sesuatu, dengan kekayaannya bisa pergi kemana saja. Tetapi kita perhatikan di masa yang sulit ini, sesuatu yang berbeda membuktikan bahwa kekayaan itu pun tidak menjamin hidup seseorang menjadi lebih baik. Ada banyak orang yang memiliki kekayaan, tetapi ketika terkena sakit, ternyata hartanya tidak mampu menolongnya. Sehingga firman Tuhan di dalam ayat yang sebelumnya, ketika seseorang itu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemanusiaannya, mengandalkan harta duniawi, mengandalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini sebuah peringatan bagi kita semuanya. Kita diperhadapkan pada kehidupan yang harus kita jalani, semuanya berharap masa depan menjadi lebih baik, ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan kehebatan nenek moyang kita, orang tua kita, jangan pernah mengandalkan harta yang kita miliki, jangan pernah mengandalkan kedudukan yang kita miliki, karena itu tidak menjamin masa depan kita menjadi lebih baik. Tetapi melalui firman Tuhan kita diingatkan, kita akan diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, jangan mentang-mentang pandai, jangan mentang-mentang punya pengaruh, lalu mengabaikan hal ini, menjadi sombong, ya, menjadi hebat. Itu tidak akan membuat hidup kita lebih baik, tetapi justru firman Tuhan berkata, terkutuk orang yang demikian. Tentunya kita tidak mau hidup di dalam kutuk, ya. Orang yang hidup di dalam kutuk itu contohnya begini, kelihatannya segalanya ada, uang ada, harta ada, makanan melimpah, tetapi tidak bisa makan, tidak boleh makan, ya. Itu namanya kita hidup di dalam kutuk. Sepertinya kita punya uang, tapi mau membeli apa-apa kita tidak berani. Kenapa? Karena ada pantangan. Oh, ternyata ada sakit yang tidak boleh makan itu, makan ini, dan lain sebagainya. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diajarkan, mari mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti ketika kita sudah mengandalkan Tuhan lalu kita kaya raya, tidak. Tetapi mengandalkan Tuhan memiliki pengertian bahwa sekalipun di masa yang sulit, di masa yang susah, kita ini tetap diberkati. Ada rasa cukup, ada rasa nyaman, ada rasa tenang, ada rasa damai. Menjalani hidup ini, kita bisa menjalani dengan sukacita. Itu yang namanya diberkati. Memang kelihatannya kita tidak punya apa-apa, pas-pasan, mau makan aja mungkin kita juga tidak bisa makan mewah, ya kan? Tidak bisa makan enak-enak. Tetapi ketika kita bisa makan dengan penuh ucapan syukur, saya katakan itulah diberkati Tuhan. Jadi saya mengingatkan kepada kita semuanya, ketika firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di sana dilanjutkan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Artinya kita mengaplikasikan di dalam hidup kita, sebelum melakukan apapun, serahkan itu kepada Tuhan. Melalui doa, melalui pergumulan kita, apapun yang kita rindukan masa depan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang memiliki akar merambat sampai ke tepi batang air. Dikatakan pohon yang seperti itu tidak akan pernah mengalami datangnya panas terik. Artinya sekalipun masa sulit seperti ini, semuanya
terpuruk ekonomi menjadi amburadul porak-poranda, tetapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Artinya tidak mengalami kesulitan demi kesulitan secara berarti. Ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, tahun kering ini berbicara tahun yang penuh dengan persoalan dan kesulitan, seperti yang kita alami saat ini. Ya, dikatakan di sana sekalipun panas terik, sekalipun tahun kering, firman Tuhan berkata setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya, dia akan bertumbuh dengan baik, daunnya tetap hijau, bahkan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya memiliki kehidupan yang produktif, ya, kehidupan yang produktif. Kita lihat bahwa kita mengalami kesulitan yang sama, tetapi di situ Tuhan memberikan pertolongan, kita masih tetap produktif, menghasilkan sesuatu untuk menghidupi keluarga kita. Itu berkat Tuhan. Ya. Produktivitas kita diberkati Tuhan, sekalipun hasilnya kita seringkali mengeluh kurang atau pas, hanya cukup untuk memutar hari itu. Tetapi buktinya sampai hari ini pun kita masih mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita merindukan hidup diberkati. Doa saya untuk kita semuanya juga sama, supaya Tuhan memberikan masa depan yang baik, masa depan yang cerah, diberkati Tuhan, sehingga juga boleh menjadi berkat. Dan itu bisa terjadi ketika kita melakukan firman Tuhan ini. Ketika kita belajar dan terus belajar. Untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan, untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum bekerja kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaan kami. Sebelum belajar kita berdoa, Tuhan berkati apa yang kami pelajari. Sebelum beraktivitas berdoa, Tuhan berkati, lindungi kami. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, sekali lagi firman Tuhan katakan, mereka adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Orang lain boleh mengandalkan harta kekayaan, kedudukan, nama besar orang tuanya, tapi yakin dan percaya, itu yang kaya orang tuanya, bukan mereka. Mereka punya hidup sendiri. Ketika mereka mengandalkan hidup mereka tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, saya yakin Tuhan adalah sumber berkat. Sumber berkat itu akan selalu memberikan aliran berkatnya, membuat kita tetap bertumbuh dengan baik, menghasilkan buahnya, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buahnya. Ya, artinya hidup kita akan selalu diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kiranya perenungan kita pada hari Minggu ini boleh menguatkan kita semuanya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan.